Setuju nggak sih kalau akhir-akhir ini kita lagi sering banyak yang diboykot? Setuju, dari produk, Iya. film, sampai lagu, Bet. Kenapa sih seakan-akan kita ini dianggap pasif banget, tidak bisa mengkontrol diri sendiri? Apakah memang kita selemah itu? Nah, kita bahas. Sebelumnya yang diboykot apa aja nih Bro Eds? Yang gue inget itu Blackpink kan sempat diboykot. Iya, yang roknya sempat digambar ya katanya. Iya, akhirnya di iklannya roknya jadi digambar gitu. Terus ada film Dylan 1991 juga, itu diboykot gara-gara ngajarin tawuran sama geng motor yang nggak baik katanya gitu. Tapi cara untuk protesnya juga kayak gitu. Dan yang terakhir yang menurut gue relate sama kita berdua karena kita berdua siaran, soal 17 lagu yang diboykot sama KPID Jawa Barat cuy. Oh iya. Dibatasin. Dibatasin. Ya, bukan diboykot. Jadi jam tayangnya itu di atas jam 10 malam sampai jam 3 subuh. Cuman gue penasaran. Jadi lagu itu cuma boleh di-play di Betul. radio dan TV. Tapi di atas jam 10. Di atas jam 10 malam. Yang gue penasaran adalah itu playlistnya siapa ya? Look at this. Somebody come look at this. Karena di situ ada satu lagu yang menurut gue aneh. Apa lagunya? The Killers, Mr. Brightside. Kenapa aneh tuh, Bro? Itu lagu udah lama. Iya juga sih. Kalau misalnya target lu adalah supaya anak-anak Gen Z itu tidak terpapar dengan konten berbau seksual, itu lagu The Killers sudah terlalu lama. Kita berdua nih siaran di radio anak muda, kita berdua tanpa ada pembatasan itu, kita juga bakal dimarahin kalau muterin lagu itu karena udah tua. Lagu Mr. Brightside itu Sebenarnya kan lagu tentang cewek yang nyelingkuhin cowoknya. Nah. Dan si cowoknya ini ngelihat sisi bright side-nya, jadi dia sabar. Ya udah deh, dia selingkuh, gue nggak apa-apa deh. lagu itu mengajarkan kita sabar meskipun sudah diselingkuhin, men. Tapi kenapa lu ambilnya cuman dari sisi buka bajunya aja gitu? Betul, ada juga Maroon 5 yang Makes Me Wonder, gue juga penasaran karena sebenarnya banyak sekali lagu Maroon 5 yang eksplisit, tapi Oh yang iya. dipilih Makes Me Wonder. Moves Iya like Jagger, man. Oh itu lebih parah lagi. Video klipnya Adam Levine telanjang, men. Iya betul. Maksudnya gini loh, buat Ibu Dedeh dan juga teman-teman di KPID, gimana kalau kita diskusi dulu, makanya ngobrol, lagu apa aja yang sebenarnya punya konotasi negatif? Karena ada beberapa lagu yang kok dilolosin. Freaky Friday, Iya. itu jelas-jelas Kendall Jenner terakhirnya ngomong bagian alat vital. Betul. Terus di situ juga dimasukin lagunya Camila Cabello, tapi Havana nggak masuk. Itu Padahal- video klipnya. Lumayan eksplisit Havan ya. Lagu Ed Sheeran, A-Team, itu nggak masuk padahal jelas-jelas lagu itu ngebahas soal drugs dan prostitusi. Iya. Dan sebenarnya PON kan generasi Z juga punya pilihan Iya. untuk mendengarkan di music streaming, Bro, kan? Oh iya. Jadi adalah sesuatu pembatasan yang sia-sia ya. Kayak dulu Tumblr, sekarang dibuka lagi kan? Maksudnya apa ya motifnya ya? Gue ngerti sih mungkin membatasi supaya tidak terpapar dengan konten seksual. Cuman emang ada yang nafsu ya dengerin lagu. Misalnya lagu Shape of You juga kan dilarang kan? Padahal kalau di Shape of You, music feed-nya kan emang dia mengajarkan kita untuk menjadi bentuk yang paling bagus gitu, latihan Bener. fisik. Iya, ya bener. kan? Sampai ke Bruno Mars juga ngomongin Versace on the Floor kan, ini tweetnya Bruno Mars nih. Yang dimana dia bilang, di Indonesia masa lagu gue di band sih? Terus dia sempat mention Ed Sheeran. Oh, iya. Ini gara-gara lu nih bro. Udah jadi lawak ini. Terus gue sih tersinggung ya dengan adanya kayak gitu. Anak muda dianggap selemah itu sampai nggak bisa mengkontrol diri sendiri. Maksud gue itu mah tergantung dari masing-masing orangnya cuy. Bukan karena di luar tapi di dalam gitu loh. Ngerti nggak sih? Apanya nih di luar dan di dalam nih? Gue ngerasa diremehkan sekali gitu loh. Gue nggak ngerti sih. Maksudnya kok kita dianggap selemah itu dalam hal self control gitu loh. Kita berangkat dari tweetnya Shegario nih Bro Yots. Ini dari podcast Curhat Babu. Oke. Shegario bilang katanya, ini film diboykot. Oke. Iklan produk diboykot, lagu diboykot. Yeah. Is there no such thing as self control? Oke. Nah, ini bagus nih, kita ngomongin soal self control sekarang Bujangan. Kita nggak ada ruang untuk mengkontrol diri kita sendiri karena segala sesuatu udah dibatasin ya. Karena kalau ngomongin self control juga itu adalah habit kan yang harus dipupuk. Itu sebenarnya. proses gitu loh. Kita mulai dari kata self control itu sendiri sebenarnya artinya apa sih? Ya self control itu kan kontrol diri, Bro. Ah, masa sih? Iya kan? Cuman kalau misalnya ditambah lagi ternyata ada kemampuan di situ, Bro. Kemampuan apa? Kemampuan untuk menahan Nah. diri untuk tujuan yang tertentu gitu. Gimana kita bisa menahan kalau tidak ada yang menyerang? Iya bener. Bener dong? Bener, harus dilatih terus kan berarti. Mungkin kita karena terbiasa ini kali ya. Apa-apa suka nyalahin orang lain. Contohnya kalau jatuh. Yang disalahin? Yang disalahin. Ubin. Padahal si Ubin gak ngapa-ngapain. Kebayang gak jadi si Ubin? Lah gue lagi gini doang. Disalahin. Gila. Terus kalau misalnya. Kasian ya Ubin ya. Apalagi? Kejedot. Nabrak. Yang disalahin? angin-angin. Tembok.
Oh jadi culture menyalahkan orang itu sebenarnya harus dihapus ya. Kenapa Gimana nggak? kalau kita introspeksi aja ke diri kita. Jadi gue nggak setuju sih dengan apa-apa boykot, apa-apa boykot. Jadi manja gitu loh. Mending edukasi nggak sih? Mending bener. Rating gitu. Bener, Tahu. mendingan dari edukasi, kalau nggak dari orang tua gitu. Iya. Oke, sekarang banyak diperhatiin nih orang tua yang banyak bawa anaknya yang masih di bawah umur untuk nonton film di bioskop. Iya. Yang jelas-jelas di bioskop aja udah dikasih tahu 13 tahun ke atas, tapi masih Ajak juga. diajak. Nah itu kan salah satu kontrol yang bisa dilakukan. Tapi kontrol sendiri. yang kalau dia masuk bioskop biasanya kan matanya gini. Menurut gua udah aja nggak usah diajak gitu, nontonnya nanti aja nunggu kamu besar. Dewasa. Gitu. Mungkin kalau di music streaming dan lain-lain streaming udah ada apa ya? Ada tombol yang dimana parental control kan? Oh iya benar. Bahkan radio juga ada segmentasi umurnya kan. Betul, segmentasi umurnya diatur oleh lagu memang. Makanya ada yang namanya contemporary, ada adult contemporary. Dan kita juga sebenarnya melakukan sensor kan di radio tuh. Misalnya ada kata-kata kasar, Benar. kita sensor, namanya radio edit. Clean versionnya. Ya sebenarnya Gimana, ada pembatasan itu bagus, tapi dari kita diri sendiri juga harus bisa membatasi, yaitu yang namanya self control. Kita harus tahu batasannya, yang mana yang boleh, yang mana yang enggak. Because all you can control is your mind. Yoi, man. Ya Iya. kan? Kan kita yang menjadi suara penentu untuk memilih ini konten yang baik atau bukan. Kita udah punya pemikiran dewasa untuk memikir ke arah situ dong. Dan pesan-pesan juga untuk yang suka membatasi, jangan membuat kami sebagai orang yang pasif. Karena kita ini juga punya akal sehat, kita juga punya pilihan, kita juga ngerti mana yang baik, mana yang tidak untuk kita konsumsi. Gimana? Setuju sama kita atau enggak? Jadi kalau misalnya setuju dan next time ada pembatasan seperti ini, kita adalah suara penentu untuk bisa bilang kalau ini sebenarnya nggak perlu, ini Bener. perlu, ya kan? Yang perlu itu kita menjadi suara penentu nanti 17 April, bro. Oh iya benar. Iya, kita harus nyoblos. Dipakai terus suaranya karena kita benar kata Eda suara penentu. Kalau misalnya tidak suka, speak up. Mudah-mudahan Dua Bujang juga menjadi pilihan buat kamu untuk ditonton. Makanya jangan lupa untuk subscribe dan kita ketemu lagi di next episode. Yes, watch and subscribe Nara Strip Z. Terima kasih banyak buat Bujangers yang sudah nonton episode-episode kita. Dan Dua Bujang juga pengen lebih kenal dong sama Bujangers. Caranya gimana? Klik link di bawah, kamu isi, nanti dapat apa, bro? Dapat merchandise. Mau Dari dong. kita berdua, Klik kita ke bawah. kenal lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk nonton Dua Bujang Show.